di zaman sahabat itu, ya, di zaman sahabat ada orang Yahudi itu, ketika dia pohon kurmanya akan ditukar oleh Rasulullah dengan pohon kurma yang ada di surga, tidak mau, tidak, saya mau di dunia. Akhirnya sama sahabat Abu Bakar itu, ya sudah diganti di dunia ya Rasulullah, diganti di dunia. Jadi kisahnya itu ada seorang yang punya anak, yang anaknya itu setiap pagi mengambil kurma milik tetangganya. Jadi ada pohon kurma, gitu kan? Ini berdampingan dengan rumah sahabat itu. Akhirnya sahabat ini karena khawatir anaknya mengambil kurma setiap pagi, setelah subuh, beliau sahabat itu pulang dulu. Assalamualaikum, langsung pulang. Ini membuat Rasulullah kaget tuh. Tidak biasa ya sahabat itu, karena sahabat itu rata-rata biasanya setelah sholat itu masih duduk zikir gitu. Itu kalau sahabat gitu, mereka setelah sholat tidak langsung berdiri, sehingga kalau ada orang langsung berdiri mereka itu terkejut, apa ya? Kalau di sini kan ya sama terkejut ya, mohon pada setuju Pak Burun atau juga gitu ya. Karena penyanyi. Nah ini ditanya sama Rasulullah, dipanggil, kenapa kamu kok segera pulang? Oh begini ya Rasulullah, saya pulang dulu karena di samping rumah saya ada pohon kurma yang pohonnya itu agak mengarah ke rumah saya. Biasanya nanti jatuh makan kurmanya itu, dan anak saya sering mengambilnya. Saya takut nanti anak saya makan kurma itu. Dan dia orang miskin. Akhirnya Rasulullah sebagai seorang nabi ya, seorang pemimpin juga, didatangi, ternyata itu milik orang Yahudi, dan Rasulullah menawarkan, bagaimana wahai Yahudi ya, orang tetangga ini, kamu pohon kurmanya ditukar dengan pohon kurma di akhirat. Katanya orang Yahudi, wah heran, jauh dunia. Saya minta ditukar di sini. Akhirnya ya sudah. Sahabat Abu Bakar bilang, tak tukar ya Rasulullah. Minta 2 lebih dari yang biasa. Sudah dikasih. Nah ternyata orang ini setelah kurmanya ditukar itu, dia tidak mau masih. Jadi dia merasa dia kurmanya itu milik dia. Polan nagialin kumbon. Ketika ekologan. Akhirnya apa? Keesokan harinya dengan izin Allah, kurma yang ada di hadapan rumah Yahudi itu pindah ke rumahnya orang kulaku dengan kurma. Yersen, bi malaikat Yersen. Korban karena kurma Yersen. Kenapa? Nah, ini karena ketulusan orang yang menjaga perintah Allah. Orang itu kalau menjaga perintah Allah pasti diberi kelebihan. Ini orang tulus, bersih. Dan yang namanya kebohongan, yang namanya tipu daya, itu pasti tidak bisa pada saatnya ya. Kalau saat ini belum ditampakkan, tapi pada saatnya dia akan ketahuan. Karena yang namanya kesalahan itu diperjuangkan bagaimanapun tetap kesalahan. Nyamana salah nikah diperjuangkan bagaimanapun tetap salah. Walaupun dia menang, walaupun dia tetap namanya kesalahan, tidak akan pernah berubah menjadi kebenaran.
Sebaliknya kebenaran walaupun kalah, walaupun dia tidak bisa tampil sebagai pemenang, yang namanya kebenaran tetap benar. Pada saatnya akan diketahui, oh ini kebenaran ini. Maka Imam Ali, beliau pernah mengatakan bahwa kebenaran yang tidak dikoordinir dengan benar, dengan baik, itu akan kalah dengan kesalahan yang dikoordinir dengan baik. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibu al-batil bin nidham. Jadi kebenaran yang tidak terkoordinir, ya, terjaga, maka dia akan kalah dengan kebatilan yang terkoordinir. Kan ada kadang, wah padahal dia bener ya, mak kalah, gitu kan? Tapi tetap namanya bener ya kebeneran. Makanya jangan coba kita itu memperjuangkan kesalahan, karena tetap nyaman salah apapun tidak akan pernah berubah menjadi benar. Jadi kalau mau diperjuangkan yang benar, perjuangkan kebenaran, karena walaupun kalah tetap dia adalah satu kebenaran. Dan pada saatnya nanti sejarah akan membuktikan, orang-orang setelahnya akan membuktikan bahwasanya ini benar. Apa bahasa Allah? Qul fasayarallah, i'malu fasayarallah wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah, sudah berbuatlah, bergeraklah kamu. Allah akan menyaksikan, Rasulullah akan menyaksikan, dan orang-orang mukmin juga setelah kalian akan menyaksikan. Oh, ternyata ini yang seneka.